Adik-adik, kita bertemu lagi di ibadah secara online hari ini. Apa kabarnya nih adik-adik yang ada di rumah? Kakak harap baik-baik saja ya untuk adik-adik yang ada di rumah. Jangan lupa mempersiapkan alat tulis dan juga Alkitabnya karena kita akan memulai ibadah sekolah minggu kita pada pagi hari ini. Nah adik-adik, untuk mempersiapkan hati dan juga pikiran kita untuk memasuki ibadah sekolah hari minggu kita, kakak undang adik-adik yang ada di rumah untuk bangkit berdiri. Kita bernyanyi Selamat Pagi Bapa. Selamat pagi Bapa, selamat pagi Yesus, selamat pagi Roh Kudus. Terima kasih atas anugerah-Mu, semalam telah berlalu. Bersyukur memuliakan nama-Mu, Allah Bapa, Putra, Roh Kudus. Terima kasih. Adik-adik yang ada di rumah, kakak ajak kalian untuk berdoa, lepaskan tangan, pejamkan matanya, tundukkan kepalanya, kita berdoa. Tuhan Yesus Kristus, kami anak-anak-Mu berterima kasih atas penyertaan-Mu pada hari-hari yang telah kami lalui. Sehingga pada hari ini kami dimampukan kembali untuk beribadah, memuji dan memuliakan nama-Mu, walaupun ibadah sekolah minggu kami ini masih dilakukan secara virtual. Berilah Roh Kudus-Mu dan berkatilah ibadah kami ini. Terima kasih Tuhan Yesus. Amin. Adik-adik yang ada di rumah, kakak persilakan untuk duduk kembali. Kita angkat pujian kita kembali, Yesus kekasih jiwaku. Yesus kekasih jiwaku, sungguh ku percaya padamu, karena kasih-Mu padaku telah tebus dosaku. Dari terbitnya matahari dan sampai terbenamnya, ku angkat lagu pujian, tinggikan nama-Mu. Dengan kendang ku puji dengan kecapi. Oh, ku bernyanyi haleluya, Yesus kekasihku. Percaya padamu, karena kasih-Mu padaku telah tebus dosaku. Dari terbitnya matahari dan sampai terbenamnya, ku angkat lagu pujian, tinggikan nama-Mu.
adik-adik, sebelum kita mendengarkan cerita Alkitab yang akan disampaikan oleh Kak Lara, kembali kita mengangkat pujian kita, baca kitab suci. Baca kitab suci, doa tiap hari, doa tiap hari, doa tiap hari. Baca kitab suci, doa tiap hari. Kalau mau tumbuh, kalau mau tumbuh, kalau mau tumbuh dari haleluya. Baca kitab suci, doa tiap hari. Kalau mau tumbuh. Shalom adik-adik yang ada di rumah. Nah, hari ini kembali lagi sama Kalara di sekolah hari Minggu Gereja Batang Pembelum. Nah, hari ini adik-adik kakak mau ngajak adik-adik untuk membaca firman Tuhan dari Lukas pasal yang keempat ayat yang ke-38 sampai yang ke-41 dengan perikop Yesus menyembuhkan ibu mertua Simon Petrus dan orang-orang lain. Nah, demikian bunyinya. Kemudian ia meninggalkan rumah ibadat itu dan pergi ke rumah Simon. Adapun ibu mertua Simon demam keras, dan mereka meminta kepada Yesus supaya menolong dia. Maka ia berdiri di sisi perempuan itu lalu menghardik demam itu, dan penyakit itu pun meninggalkan dia. Perempuan itu segera bangun dan melayani mereka. Ketika matahari terbenam, semua orang membawa kepadanya orang-orang sakitnya yang menderita bermacam-macam penyakit. Ia pun meletakkan tangannya atas mereka masing-masing dan menyembuhkan mereka. Dari banyak orang keluar juga setan-setan sambil berteriak, "Engkau adalah anak Allah." Lalu ia dengan keras melarang mereka dan tidak memperbolehkan mereka berbicara karena mereka tahu bahwa ia adalah Mesias. Haleluya. Yang berbahagia ialah orang yang mendengarkan firman Allah serta melihara dan dalam kehidupannya lepas hari. Nah, adik-adik, hari ini kita berbicara tentang mujizat. Nah, asik ya, seru juga ya di dalam Alkitabnya tadi. Serunya adalah dengan menghardik, dengan menumpang tangannya, Tuhan Yesus sudah bisa menyembuhkan. Nah, kira-kira nih adik-adik yang di rumah sama kakak, kira-kira bisa nggak ya dengan cara cuman tumpang tangan gitu lalu sembuh? Wah, hebat sekali itu adik-adik. Tapi kayaknya kakak nggak bisa deh, apalagi adik-adik yang di rumah ya. Kalau sakit perut, pengen BAB, kita bilang sembuh, hilang, nggak mungkin bisa. Pastinya aneh dong. Nah, terus gimana dong kak? Nah, adik-adik, Tuhan Yesus itu adalah Tuhan yang luar biasa. Karena Tuhan Yesus itu adalah anak tunggal dari Allah Bapa yang di sorga. Allah Bapa yang di sorga itu punya kekuasaan yang tinggi, punya kuasa yang besar. Segala sesuatu bisa dia perbuat. Bahkan itu untuk adik-adik, bahkan itu untuk kakak, semuanya bisa dia perbuat. Contohnya adalah mujizat ini tadi adik-adik. Nah, mujizat ini dilakukan oleh Tuhan untuk menyembuhkan orang-orang yang ia kasihi. Luar biasa kan adik-adik. Kak, kira-kira kalau aku bisa nggak ya, aku tumpang tanganin tanganku ini, taruh di atas kepala temanku, waktu dia sakit kepala, ayo sembuh sakit. Kira-kira bisa nggak ya kak? Kakak juga nggak tahu, tapi sepertinya nggak bisa deh. Karena kita bukan Tuhan. Ingat, kita bukan Tuhan, kita hanya ciptaan Tuhan. Terus kalau kita mau mujizat gimana dong kak? Nah, adik-adik, itu yang perlu kita tahu. Kita tidak bisa langsung membuat mujizat di kehidupan kita, tetapi kita bisa secara perlahan menghadirkan mujizat. Bahkan terkhususnya atau terpentingnya, kita ini bisa
mendapatkan mujizat. Atau mujizat itu terjadi dalam kehidupan kita itu bisa adik-adik. Gimana dong caranya Kak? Aku nih bingung. Gimana ya caranya? Pasti ada adik-adik yang mikir, aduh asik ya kalau aku bisa kayak gitu. Tapi sebenarnya itu tidak mudah dilakukan adik-adik. Caranya, untuk adik-adik yang ada di rumah, kita sekali lagi kakak kasih tahu, kita tidak bisa langsung membuat mujizat itu, tapi kita bisa membuat mujizat itu secara perlahan hadir dalam kehidupan kita, bahkan di kehidupan orang lain. Caranya gimana nih Kak? Caranya supaya mujizat itu ada. Caranya gampang. Berdoa. Kita berdoa berserah kepada Tuhan. Bahkan kita juga harus mengucap syukur apa yang ada dalam kehidupan kita. Dan ketika kita sakit, misalnya malam ini kita mau tidur, kita kan berdoa. Nah, ketika kita sakit, kita harus berdoa juga. Tuhan, hari ini aku nggak enak badan, padahal besok aku harus sekolah, harus melakukan kegiatan yang lainnya. Nah, kita boleh berdoa. Terus kita minum obat setelah kita berdoa, adik-adik. Kita tenangin hati dan pikiran kita minum obat. Terus yang ketiga kita istirahat. Dan yang keempat yaitu kita jaga kesehatan kita. Kita nggak boleh begadang, kita nggak boleh main panas-panasan, kita nggak boleh keseringan minum dan makan makanan yang sembarangan. Nah, secara perlahan nantinya mujizat Tuhan itu hadir di dalam kehidupan kita dan kita bisa menikmati mujizat Tuhan itu tadi adik-adik. Nah, jadi kalau ada yang nanya nih, kita kan gak bisa bikin mujizat langsung dalam kehidupan kita, tapi kita bisa menikmati mujizat itu terjadi di kehidupan kita. Itu caranya berdoa, melayani Tuhan, dan beribadah. Itu yang paling penting adik-adik. Jadi untuk adik-adik yang ada di rumah, kakak ingatkan sekali lagi, Tuhan Yesus Kristus sudah baik, Tuhan Yesus Kristus sudah memberikan mujizat. Allah Bapa yang di surga juga sudah baik, Dia sudah memberikan anaknya yang tunggal, itu Tuhan Yesus Kristus tadi untuk kita. Dia sudah bisa menyembuhkan, menyelamatkan kita. Hari ini kita dalam mujizat dan hasil dari kasih karunia Tuhan. Hari ini adik-adik bisa makan, itu juga termasuk mujizat loh. Adik-adik bisa yang dulunya bayi sampai besar itu hampir sama seperti mujizat. Semuanya ikut campur tangan Tuhan adik-adik. Nah, kakak ingatkan sekali lagi, poin terpentingnya adalah sebagai anak Tuhan tidak boleh berhenti berdoa, tidak boleh sembarangan melakukan perbuatan-perbuatan. Jangan sembarangan dengan diri sendiri, tetap jaga diri dan berlaku sopan terhadap orang tua dan juga teman kita. Nah, dengan itu adik-adik juga dapat merasakan mujizat dalam kehidupannya. Kalau tuh adik-adik pengen mujizat terjadi dalam kehidupan adik-adik bawa mama papa untuk berdoa. Adik-adik berdoa, Tuhan, saya mau mujizat Tuhan terjadi dalam hidup saya, seperti itu. Dan secara perlahan Tuhan Yesus akan kasih mujizat tersebut untuk adik-adik. Jadi adik-adik gak usah sedih, walaupun gak bisa tumpang tangan, walaupun gak bisa ngomong, kamu harus sembuh, ayo sembuh. Nah, adik-adik bisa dapat menikmati mujizat Tuhan. Sampai jumpa di minggu depan ya adik-adik. Tuhan Yesus memberkati. Dadah. Adik-adik yang ada di rumah, untuk merespon cerita Alkitab yang telah disampaikan Kak Lara tadi, kita angkat pujian kita, mujizat itu nyata. Terbatas kuasa-Mu Tuhan, semua dapat Kau lakukan. Apa yang kelihatan mustahil bagiku, itu sangat mungkin bagimu. Di saat ku tak berdaya, kuasa-Mu yang sempurna. Ketika ku percaya
mujizat itu nyata, bukan karena kekuatan, namun Roh-Mu ya Tuhan. Ketika ku berdoa, mujizat itu nyata. Tak terbatas kuasa-Mu Tuhan, semua dapat Kau lakukan. Apa yang kelihatan mustahil bagimu, itu sangat mungkin bagimu. Di saat ku tak berdaya, kuasa-Mu yang sempurna. Ketika ku percaya, mujizat itu nyata, bukan karena kekuatan, namun Roh-Mu ya Tuhan. Ketika ku berdoa, mujizat itu nyata. Adik-adik, tiba saatnya kita akan mengumpulkan persembahan kita. Sembari persembahan dikumpulkan, kita mengangkat pujian kita dari Kidung Jemaat 385, Burung Pipit yang Kecil, bait yang pertama dan yang kedua. Burung pipit yang kecil dikasihi Tuhan, dan lebih diriku dikasihi Tuhan. Bunga bakung di padang diberi keindahan, dan lebih diriku dikasihi Tuhan. Adik-adik yang ada di rumah, mari kita bersatu dalam doa kita. Tuhan Yesus, bila tadi kami telah mendengarkan sebagian dari firman-Mu yang disampaikan oleh guru sekolah minggu, biarlah firman-Mu itu dapat bertumbuh dan menjadi penuntun dalam hidup kami anak-anak-Mu hari lepas hari. Kami juga berdoa untuk teman-teman kami dimanapun mereka berada. Tolong jaga dan lindungi mereka, dan berilah akal budi dan kepintaran bila anak-anak kami masih bersekolah, walaupun sekarang masih bersekolah secara online. Bangsa dan negara kami, tolong Tuhan berkati. Para pendeta, guru-guru agama, guru sekolah minggu, penginjil, penetua, diakon, dan siapapun yang terlibat dalam pelayanan-Mu, Engkau bimbing dan berilah kesehatan kepada mereka, sehingga mereka mampu mengabarkan kabar sukacita tentang-Mu. Janda duda, yatim piatu, orang-orang terlantar, tolong Tuhan, pilih keberadaan mereka dan lindungi mereka. Bila tadi kami telah persembahkan persembahan kami ini, terimalah dan berkati Tuhan, ya Tuhan, untuk dapat dipergunakan melayani-Mu dan sesama kami. Tuhan Yesus, bila sebentar lagi kami akan mengakhiri ibadah kami ini. Terima kasih Tuhan Yesus atas penyertaan-Mu pada ibadah kami ini. Kami serahkan seluruh kehidupan kami anak-anak-Mu hari lepas hari yang berikutnya. Tuhan Yesus, Engkau maha baik.
Banyak yang ingin kami minta, tapi kami yakin dan percaya Engkau Maha tahu di atas segalanya. Dan Tuhan, sekarang kami ingin berdoa seperti yang Engkau ajarkan kepada kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang-orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Adik-adik yang terkasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, kini tiba saatnya kita mengakhiri ibadah sekolah minggu kita. Kita angkat pujian kita, hati yang gembira. Kita nyanyikan dengan penuh sukacita seperti lagu kita, hati yang gembira adalah obat. Yang gembira adalah obat, seperti obat hati yang senang. Tapi semangat yang patah keringkan tulang. Hati yang gembira Tuhan senang. Hati yang gembira adalah obat, seperti obat hati yang senang. Tapi semangat yang patah keringkan tulang. Hati yang gembira Tuhan senang. Adik-adik, ibadah sekolah minggu kita hari ini telah selesai. Sampai jumpa ya di ibadah sekolah minggu online kita minggu depan. Tetap jaga kesehatan, rajin-rajin mencuci tangan, dan jika keluar rumah wajib menggunakan masker ya. Salam sehat, Tuhan Yesus memberkati. Shalom.